Saudara, pemerintah semakin mematangkan skema vaksinasi COVID-19. Baru menggelar serah terima jabatan setelah sepekan dilantik, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung mengumumkan skema vaksinasi termasuk vaksin mana saja yang akan digunakan. Saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya bila di dalam kedinasan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam perkataan maupun perbuatan saya. Saya betul-betul mohon maaf lahir dan batin. Sepekan setelah Menteri Kesehatan baru dilantik, Kementerian Kesehatan akhirnya menggelar acara pisah sambut atau serah terima jabatan Menteri Kesehatan dari Terawan Agus Putranto kepada Budi Gunadi Sadikin. Terawan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan selama ia menjabat sejak Oktober 2019. Melepas jabatan menteri, Terawan kembali bekerja menjadi dokter yang melayani pasien stroke. Bahwa saya sesudah jadi menteri menjadi mantri. Dan itu kebanggaan buat saya boleh menyuntik orang kembali. Sementara itu di sore harinya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan skema pengadaan dan vaksinasi COVID-19. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal terhadap COVID-19, vaksinasi harus dilakukan kepada minimal 181,5 juta jiwa. Angka ini didapat dari 188 juta warga Indonesia berusia 18 tahun ke atas, dikurangi yang memiliki penyakit penyerta, ibu hamil, serta penyintas COVID-19. Saat ini pemerintah pun menyiapkan 5 jalur pengadaan vaksin, namun 2 diantaranya masih dalam tahap finalisasi penandatanganan kontrak, yakni AstraZeneca dan BioNTech Pfizer. Kita sudah menandatangani kontrak dengan Sinovac sebesar 125 juta dan kita memiliki opsi untuk menambahkannya. Kita juga sudah menandatangani kontrak dengan Novavax untuk 130 juta, di mana ada porsi yang akan pasti kita ambil, ada porsi juga yang merupakan opsi. Ya, nanti saya jelaskan kenapa setiap kontrak ada opsinya. Ya. Yang ketiga, kita akan segera menandatangani kontrak dengan AstraZeneca untuk 100 juta dosis vaksin, sebagian firm, sebagian opsi, dan kita juga akan segera menandatangani kontrak dengan BioNTech Pfizer untuk 100 juta dosis vaksin, di mana 50 juta adalah firm dan sisanya adalah opsi. Kami harapkan bahwa finalisasi dengan AstraZeneca dan Pfizer bisa kita selesaikan dalam waktu dekat ini. Sebagian kontrak pengadaan vaksin dilakukan sebagai opsi karena ada kerjasama multilateral antara pemerintah dengan Gavi yang merupakan bagian dari WHO. Lewat kerjasama ini Indonesia bisa mendapatkan vaksin gratis, tapi belum ada angka pasti besaran yang akan diperoleh. Tapi range-nya antara 3% dari populasi atau 16 juta dosis sampai 20% dari populasi atau sekitar 100 juta dosis. Itu sebabnya kenapa kita membuat kontrak dengan opsi dari supplier vaksin yang ada tadi, yang 4 tadi. Supaya kalau ada kepastian dari pengadaan vaksin dari Gavi yang sifatnya gratis, kita tidak usah ambil dari mereka. Secara total, pemerintah Indonesia sudah mengamankan 330 juta dosis vaksin yang terkonfirmasi dan 330 juta dosis lainnya dengan opsi dari sekitar 426 juta dosis vaksin yang dibutuhkan sesuai pedoman perhitungan dari WHO. Seluruhnya datang bertahap, mulai Desember 2020 hingga kuartal pertama 2022. Namun masih perlu dilihat jika ada beberapa sumber vaksin yang kemudian gagal diuji klinis atau faktor kesulitan lainnya. Mulai 2021, vaksinasi COVID-19 akan dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama akan diberikan dalam periode Januari hingga April 2021. Sesuai skenario awal, yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan di 34 provinsi sebanyak 1,3 juta orang.
Kemudian petugas pelayanan publik sebanyak 17,4 juta orang, serta 21,5 juta warga lansia berusia di atas 60 tahun, dengan catatan sudah dipastikan keamanan vaksin untuk usia tersebut. Vaksinasi gelombang kedua mulai April 2021 hingga Maret 2022. Sasarannya adalah 63,9 juta jiwa penduduk di daerah dengan risiko penularan tinggi. Lalu 77,4 juta jiwa penduduk dengan pendekatan klaster sesuai ketersediaan vaksin. Munculnya varian baru COVID-19 di Inggris sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas vaksin yang akan digunakan. Namun Ikatan Dokter Indonesia optimistis vaksin akan tetap efektif memberikan kekebalan terhadap virus yang telah bermutasi. Apakah vaksin mempan terhadap varian baru? Jadi ini hampir pasti tetap efektif. Nah, mengapa yakin? Ya, ini belum 100% yakin, kan harus dibuktikan dengan penelitian yang mengikutsertakan pasien-pasien dengan varian baru. Saat ini sedang dikerjakan dengan 2 vaksin untuk mendeteksi apakah vaksin-vaksin yang tadinya dianggap mempan bagus ini tetap baik untuk mengatasi varian baru. Para ahli optimis karena tahu bahwa kalau divaksinasi itu kita bakal mempunyai kekebalan di banyak bidang atau banyak tempat. Nah, kalau ada virus varian baru, maka yang gagal hanya di satu tempat, artinya kekebalan yang lain tetap akan jalan. Tim Liputan, Kompas TV.